24. Yang dihakimi 12 suku Israel, kata Yesus. Matius 19:28. Berdoa untuk Israel, juru selamat untuk Israel. Kisah para Rasul 12:23. Iya, sedangkan Yesus adalah juru selamat dunia. Ya, coba baca Kisah para Rasul Gimana? 12:23, coba baca. Jangan kemana-mana, saya kan saya dulu bangsa, takut ya, takut dua arah. Takut dua arah. Coba saya pertanyakan iman Anda. Oke, ayo. Oke, satu. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam itu sama dengan Tuhannya di Ya, dalam. sama. Oke, dengan Tuhannya Yesus. Nah, yang lebih penting itu apakah dari keesaannya atau firmannya? yang Esa, Tuhan itu satu Esa, sudah. Nah, firmannya tidak berfungsi atau berbeda atau tidak? Firman itu sifat, firman itu sifat. Nah, firmannya itu sifat. Tanpa firman, apakah kalian mengenal Allah? Sekarang saya nanya, firman itu apa? Tanpa firman, apakah kalian bisa mengenal Firman itu Allah? apa dulu, biar kamu Sabar tahu. dulu saya tanya. Apakah tanpa firman, apakah kalian bisa mengenal Allah? Apa itu firman? Kenapa takut? Sabar dulu saya tanya. Apakah itu firman? firman itu tanpa firman, apakah kalian bisa mengenal Allah? Tanpa Nabi Muhammad, tanpa Gimana? utusan, tidak bisa kenal Allah. Sabar dulu. Kenapa tidak mau jawab? Apa? Jawab dong. Apa? Tanpa firman, tanpa perkataan Allah, apakah kalian bisa mengenal Allah? Yang benar itu tanpa utusan. Jangan Loh, dulu. kalau dalam Islam, Tanpa sekarang gini. firman Allah, Coba sekarang gini tanpa ya. perkataan Allah, Tunggu, apakah tunggu, kalian ini, bisa biar- mengenal biar- Allah? biar gantian, ya, gantian. Coba ini. Ya, Loh, ini kamu. ini Kita pakai waktu data. saya. Pakai data, Ini kita waktu pakai saya data. untuk menjelaskan. Pakai data enggak gini. Wa ma arsalna Saya min menjelaskan. qablika rasulin ila nuhi ila annahu la ilaha illa ana Gimana? fa'budun. Jadi semua para nabi. Padahal ini waktu utusan. saya. Takut kamu. Ini ya. waktu saya. Udah enggak Padahal bisa. ini waktu saya. Takut tuh, udah takut. Di mute. Jadi gini Ini ya. waktu saya. Bukan, kamu kan Kenapa nanya. di mute? Kamu nanya, ini jawab saya. Gini ya, coba cari oten yang paham Bible. Saya ingatkan yang typingnya. Coba kalian yang naik lawan tahtanya yuk. Berani kalian yang typing yang oten ini, ayo. Nggak mungkin berani kalian. Paling tahunya cuma, tahta gak bisa, tahta takut melawan ini. Kenapa bukan kamu yang naik? Silakan, siapa yang berani? Ayo, saya tunggu di sini. Enak deh, kalau debat dengan tahta itu enak. Yang ngerti Bible, saya tantang dia. Yang tidak ngerti Bible, saya suruh bertanya dia seumur hidup itu. Ayo, takut mereka. Disuruh bertanya takut. Ya, itu Bang Hukum dan Kebenaran. Silakan Bang Hukum. Bang Sang. Terima kasih. Ini waktunya saya. Temanya Kristen salah sembah dengan pertanyaan. Nah, sebelum saya jawab dengan data, saya mau menyatukan persepsi dengan saudara Tatahin dulu. Menurut keyakinan Anda, gitu. Siapa yang berkuasa di surga dan di bumi? Allah. Ali Imran 159. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sebentar, biar saya catat dulu. Ali Imran 189. 189. Kalau Yesus kan beda. Aku tidak bisa berbuat Ya apa-apa. tunggu. Janganlah ada. Nah, kita kunci ya. Ya, kita kunci ya. Tuhan Anda itu yang berkuasa itu adalah Allah. Sekarang saya nanya balik. Tunggu dulu. Tunggulah, sabar. Biar saya jawab. Sabar. Baik. Saya jawab Kristen salah sembah. Itu pernyataan yang salah. Tadi Anda sudah menyatakan. Iya, saya mau jawab dengan data. Sabar. Tadi Anda sudah menyatakan bahwa yang berkuasa di surga dan di bumi menurut keyakinan Anda adalah Allah SWT. Apa tadi bahasa Arabnya? Allah lah, saya bilang ya, maaf dulu ya. Saya nggak pandai. Baik. Di dalam kekristenan yang berkuasa di bumi dan di surga itu adalah Yesus. Datanya, Anda boleh buka Matius 28 ayat 18. Berarti sama dengan iblis. Tunggu dulu, sabar. Sama dengan iblis ya. Iya, dengar Iblis dulu. suka mengatakan dia kuasa loh. Lukas 4 ayat 6. Iya, sabar dulu. Nah, di situ disebutkan, ini Matius, murid Yesus langsung. Yesus mendekati mereka dan berkata,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di Siapa yang bumi. memberikan? Hah? Siapa yang memberikan? Iya, Siapa yang memberikan? iya. Hah? Kan Siapa yang sudah terbukti kan? Dia semua kuasa. Ternyata Iya. aku diberi Sudah kuasa. terbukti kan? Iya kan? Segala kuasa diberikan kepadaku di Siapa yang surga dan bumi. Siapa yang Dengan memberikan? kata lain, dengan dulu sabarlah. Kita diskusi dua arah. Iya, ayo. Saya tahu maksud Anda diberikan. Iya, Kan aduh. gitu. Saya tahu. Nah, Diberikan kan gitu. Iya, Cuma aduh. Anda mengakui enggak bahwa Tuhan Anda dengan Tuhan Yesus yang kami imani itu adalah sama? sama, nggak sama. Kalau Tuhannya Yesus dengan Tuhanku sama. Iya, maksudnya jawab dulu. Maksud saya Oke, sama-sama. saya jawab ya. Dengar dulu, Apa? saya tanya, apakah sama-sama memiliki kuasa di surga dan di bumi Oke, Tuhan Anda? Tuhanku dengan Tuhannya Dengar Yesus. dulu lah, kita diskusi dua arah, sabarlah dulu. Ya sudah, ayo. Nanti udah saya bilang silakan, saya kasih kesempatan Anda, Ya, anda ayo. untuk Pakai data, ayo. apakah benar Tuhan Anda itu? Tadi kan Anda sudah menyatakan bahwa Tuhan Anda itu berkuasa di bumi dan di surga. Oh, enggak, kalau Tuhanku semuanya, segala sesuatu. Iya, tapi Mau di surga, mau di bumi. iya, tapi kan begitu. Di kekristenan, Yesus sudah menyatakan dirinya, Dia berkuasa di bumi dan di surga. Diberi Menurut siapa? Anda sama atau enggak? Ya, diberi siapa kuasa dia? Enggak, saya tanya sama-sama berkuasa enggak di bumi dan di surga? Nah, kalau Tuhanku kuasa, ada yang memberi. Kalau yang tidak, ada yang Jawab memberi. dulu lah. Cuman, tenang dulu. Gak usah pakai ketawa-ketawa lah. Saya pun juga punya sonka. Kuasa murni dari yang diberikan. Pertanyaannya, Yesus kuasa itu diberikan atau dari dirinya? Saya tanya dulu lah. Jawab dulu. Tenang aja lah. Gak usah pakai gini, Kalau saudara Tuhan- Tata. Kalau kita kalau mau diskusi, gak usah pakai gitulah. Yang Nah, ketawa. iya, iya, Saya iya, juga iya, punya. Ini. Saya punya juga. Coba sekarang saya bertanya ya. Kita sama-sama kuasa ya. Tuhanku maha kuasa. Ali Imran 189. Bro, kata kamu Yesus kuasa. Bedanya Yesus itu diberikan kuasa. Kalau diberikan siapa? Tuhanku yang memberikan. Begini saudara Tata, Anda jangan menggabungkan konsep keislaman Anda masuk ke keislaman ke Kristen kami, itu nggak boleh loh. Sekarang kita kalau kita diskusi itu perbandinganlah modelnya. Iya. Ketika Anda mempertanyakan Kristen salah sembah, itu masih bisa maklum. Sekarang saya buktikan. Nah, Ya, buktikan ayo. sekarang Anda jawab dulu pertanyaan saya yang sederhana. Ya, apa? Benarkah sama-sama memiliki kuasa di surga dan di bumi antara Tuhan Anda dengan Tuhan Yesus? Beda. Kalau Di kuasanya mana? Allah, Di mana dia bedanya? sendiri yang kuasa. Kalau kuasanya Yesus diberikan oleh Tuhanku. Iya, maksud saya sama-sama berkuasa atau enggak? Itu dulu. Iya sama, tapi beda. Iya, beda. terima kasih. Beda. Kalau Yesus diberi kuasa Iya. siapa? Diberi kuasa oleh Tuhanku Allah. Nah, itu. Maaf dulu ya. Saya mengikuti alur pikiran Anda ya. Iya, iya. Mengikuti alur pikiran. Iya. Jadi kalau misalnya Anda berpikir diberikan, Anda berpikir bahwa Yesus itu hanya manusia, Anda bayangkan dulu ketuhanan kami yang hanya sekedar manusia menurut pikiran Anda telah diberikan kuasa di bumi dan surga. Yang jelas kami lebih hebat. Gini loh Bang. Kalau itu pemikiran Anda. Pakai data saya tidak suka. Gini loh. Ya Kalau itu kan kuasanya data udah Yesus saya ini, tunjukkan. Kalau Yesus itu kuasa, itu persamaannya dengan iblis. Lukas Jangan Anda framing lah. Ini data ya coba. Sekarang Kata iblis. begini. Coba, enggak. Nih dulu. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, kata iblis. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Berarti Anda jangan kuasanya Yesus sama seperti iblis. Jangan begitulah. Baca data. Coba baca Lukas 4 ayat 6. Coba baca. Saya tahu ayat itu. Jadi Anda berpikir yang punya kuasa itu iblis, itu maksud Anda. Gini loh, gini. Nah, Bang. jawab dulu. Tadi Anda memframing, sekarang saya tanya, yang punya kuasa itu iblis atau enggak? Iblis Yang dan maksud Yesus Anda itu. diberikan. Iblis dan Tidak. Yesus diberikan.
Coba ulangi baca dengan baik. Saya tahu ayat itu. Enggak gini abang yang membaca coba. Iblis di situ diberi kuasa coba. Datanya coba, data berapa? Lukas 4 ayat 6 coba. Nah, Bahkan iblis menguasai maut. Berarti yang membangkitkan Yesus itu. Lukas berapa? Lukas 4 ayat 6. Lukas 4 ayat 6. Jadi, Baca. Sama dengan Yesus itu Pak. iya. Apa maksudnya itu? Baca Menurut saja. pemikiran Anda apa? Loh, Yesus kan diberi kuasa oleh Bapa kan? Iya. Nah, di sini iblis diberi kuasa juga. Coba kamu baca. Di Baca. mana? Coba, enggak. Anda kan mengatakan diberi kuasa. Di mana kata-kata iblis itu diberi kuasa? Coba. Enggak. No. Baca. Ya, Anda kan yang mengatakan telah diberi kuasa kepada iblis. Mana Oke. ayatnya? Ini udah di depan Iblis. komputer. Nah, coba kamu baca Lukas 4 ayat 6 coba baca. Kenapa Ya, takut? kata dengar deh ya. Saya mau tanya, saya mau kejar perkataan Anda Iya, bahwa coba. iblis itu Coba. kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang Berarti kuhendaki. yang mengaku diberi kuasa adalah Di mana? iblis. Bedanya dengan Yesus. Ah, Kamu diberi kuasa oleh Bapa. Apa bedanya? jadi Betul, masuk betul, jadi betul. masuk Anda telah diberikan kuasa. Iya. 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 Wah, kasihan kali Anda begitu, keyakinan Anda begitu. Itu Bible kamu sama seperti Yesus dia diberi kuasa. Iya, Anda kan Itu menafsirkan. Maksudnya kata-katanya kan kan Anda diberikan. menafsirkan. On, kata-katanya diberikan itu. Berarti ada yang memberi. Iya, iblis On semua. kali kau. Kalau iblis apa yang nggak dikatakan iblis? Itu datanya diberikan. Kalau namanya diberikan ada yang memberi. On. Iya. Ayat 8-nya. Baca ini ayat 8-nya ya, sambungan dari situ. Ya Nah, kata iya, iblis- masa Iya, iya anak dengar cucunya dulu. itu diberikan. Saya Berarti ada yang memberikan. On. Kau dengar dulu, jangan bilang on. Itu sambungannya ada. Ayat 7-nya. Jadi jikalau engkau menyembah Makanya aku jangan selu- nyembah Dengar yang dulu. namanya kuntilanak. Jangan Itu loh, kejam-kejam zombie. lah. Kayak gini diskusi Zombie kau orang tuhankan, Islam. mati bijak. Masa nggak dihormati? Saudara Tata, apa begini kau melanda gitu? Ya lanjut udah cepet lah. Ya. Jadi ayat 6, ayat 7-nya. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu Tuhan mengatakan, Allah. dengar dulu, kau Tuhan jangan kejam-kejam Allah. lah. Ah, udahlah, terima kasih. Anda nggak bisa diskusi. Yang penting saya sudah Tuhan membuktikan. Allah. Ya itulah kualitas Anda. Gak ada Tuhan Kejam-kejam. Yesus. Kejam. Tuhannya Allah. Ya udah, terima kasih kejang-kejang Anda. Tuhan Allah. Selanjutnya pasien berikutnya kata Bonbon. Pasien berikutnya Bonbon. Jangan lupa tap layar teman-teman. Izin catat, ah. Iya ya betul ya, iblis itu kan mengaku diberi kuasa ya, sama dengan Yesus. Iya kan? Berarti sama, aduh bahaya. Kalau menurut saya Ustaz Tata, itu saya duga itu yang mengaku diberi kuasa itu Yesus palsu. Karena Yesus yang asli itu mengatakan di dalam Yohanes 5:6, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi kalau ada yang mengaku aku diberikan kuasa di bumi dan di surga, itu Yesus palsu, itu dugaan kami ya. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan, Ustadz Tata lagi on fire ini. Ya teman-teman, mumpung Saya kan opornya nih kepala kambing masih diolah ini teman-teman. Silakan pasien berikutnya. Saya sekretarisnya nih. Saya itu sadari dulu itu. Kalau lapar itu semangat. Justru kalau habis makan saya itu loyo. Beneran. Oke, silakan. Manusia, selamat siang. Teman-teman di bawah yang mau naik Muslim, Muslim tolong dikasih kesempatan yang Kristen untuk teman-teman. Yang Muslim nanti ada sesi-sesi untuk bagi-bagi THR kemari, silakan. Oke, pasien, selamat siang.
Monitor, Muslim, Kristen. Monitor. Passion. Aduh. Waduh, mana lagi nih? Wong Ble, Bang Do. Monitor. Mayonik. Monitor. Yang Kristen silahkan. Saya Kristen. Naik. Ya, Mayonik. Halo, Ya, Loha. malam damai semua. Ya, monitor. Silahkan Bang, ada yang mau dibantah tentang pertanyaan Kristen salah sembah? Monggo silakan Bang. Kristen apa Protestan? Katolik Bang? Kristen, Katolik. Oh Katolik. Silakan Bang. Sebelumnya izin Bang, saya beri aplaus dulu sama kawan-kawan Katolik. Saya salut dengan adab teman-teman Katolik. Ini teman-teman ya, teman-teman Katolik ini santun, sopan, beradab. Ini rata-rata teman Katolik. Silakan Bang Mayones. Kenapa mereka menganggap diri mereka ini orang benar? Orang suci lah, anak-anak Tuhan lah, orang-orang diberkati. Kenapa? Ya karena mereka dalam pengaruh. Pengaruh siapa? Pengaruh etang. Pengaruh penyecat. Penyecat atau penyecat? Pengaruhnya itu. Benar yang dikatakan oleh guru saya tadi, Bang Blender. Bahwasanya ketika engkau makan hari ini juga, engkau akan mati hari ini juga. Tetapi iblisnya mengatakan, oh enggak kok. Kalau kau makan, kau hidup yang kekal. Kata iblisnya kan gitu. Yesus berkata, jangan kau makan babi, itu haram. Iblisnya mengatakan, enggak kok, itu udah halal. Tuhan mengatakan dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Iblisnya mengatakan, aku tidak kok. Kita udah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat kok. Dengan matinya Kristus, keluarnya Kristus dari kubur. Itu tandanya kita sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Selalu aja bertentangan. Kuduskanlah hari Sabat. Oh enggak kok, itu dulu. Sekarang hari Minggu. Iblis kayak gitu cara kerjanya tuh. Selalu membolak-balikkan kemudian. Makanya di dalam Matius 15. Matius 7 nomor 15. Matius 7 nomor 15. Matius 15. Yesus berkata di sana. Jelas sekali dia mengatakan. Apabila si pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel terhadap pembinasa keji ini? Pembinasa keji ini akan memutarbalikkan firman Tuhan. Itu pekerjaannya tuh. Nah, coba kita lihat. Kita urai. Ketika Allah mengatakan ketika kamu makan hari ini juga maka kau akan mati. Adam makan, mati enggak? Enggak. Tapi yang mati apa? Imannya, kepercayaannya, akalnya yang mati. Artinya kalau hari ini ada orang yang mengatakan hukum Tuhan itu adalah sampah. Mereka berhasil dimatikan. Apanya yang mati? Akalnya. Adam akalnya yang mati. Hawa akalnya yang mati. Bukan jasadnya. Nah, sang pembinasa keji ini yang dibunuh bukan jasad saja. Tapi yang dibunuh adalah akal manusia. Mau enggak saudara-saudara mendengarkan dalil di suratnya Paulus? Bahwa Paulus itu mematikan akal manusia. Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Paulus mematikan akal manusia, akal Kristen. Mau Paman. Mau. Jadi kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Kristen saya bacakan ya. 1 Korintus 1 nomor 19. Aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar. Dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Saya ulang, dikatakan di data itu, Apolomi, Sophia, Sophos, Kai, Senesus, Ateteo. Aku akan menghilangkan kecerdasan manusia terpelajar. Dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Itulah hebatnya.
Jadi iblis mematikan akal manusia. Karena kenapa? Satu-satunya serpihan cahaya yang Tuhan berikan kepada manusia agar manusia itu mampu menaklukkan alam semesta ini, agar manusia itu mampu kemudian menguasai alam semesta ini, agar manusia itu bebas dari golongan hewan, agar manusia itu berbeda dengan hewan, maka serpihannya adalah akal. Ketika akal dimatikan, maka manusia hanyalah tinggal jasad, hidupnya tak ubahnya lebih hina dari binatang. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang ini yang mati akalnya lebih buruk daripada binatang. Jadi ketika saya bertanya, maukah saudara-saudaraku saya tunjukkan di mana Paulus mengajarkan akal dimatikan? Mau. Baca 1 Korintus 1 nomor 19. Tapi hati-hati, jangan terjebak dengan LAI, Lembaga Bible Indonesia, lupa ayat Injil. Kenapa? Karena seakan-akan mereka lupa dalil yang sesungguhnya original teksnya. Mereka menuliskan sesuai selera. Di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, sekarang kan begini. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan aja dirubuhkan. Lalu kami menawan alias menahan alias pikiran manusia, kami tahan dan menaklukkan pikiran itu menuju kepada Yesus Kristus. Maksudnya, akal manusia kumatikan, pengetahuan kuhilangkan, dan pemikiran mereka semua kurubuhkan demi untuk menggiring mereka hanya takluk kepada Yesus saja. Jadi tak boleh berakal, harus tunduk kepada Yesus. Yesus yang mana dulu? Yesus yang keluar dari kubur. Andai saja saudara Kristen ini mau jujur berdiskusi kayak saudara Suki ini ya. Ya sedikit pandailah saudara ini merangkai kata. Tapi dia sudah mengatakan dia keturunan setan, hancur sudah. Dia mengatakan Kristen itu keturunan setan, ya udahlah mampus sana. Apalagi yang mau didiskusikan? Tak ada lagi kan, kalian anak-anak setan menurut saudara Suki. Dan memang Yesus berkata demikian di dalam Yohanes 8. Pede pula tuh Bang Suki nunjukkan dalil itu. Padahal dalil itu mengatakan bahwa salib itu adalah karya anak-anak setan. Apa enggak pegal bibir ini tertawa melihat orang-orang Kristen ini kalau berdiskusi, berargumentasi. Yohanes 8 itu menjelaskan kalau yang ingin menyalibkan Yesus dan yang panen dari penyaliban itu hanya anak-anak setan. Yang mau menyalib itu adalah anak setan. Dan jadi yang menerima salib adalah saudara-saudaranya setan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Saudara setan adalah orang-orang kafir, di mana orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Kedurhakaan setan kepada pencipta langit dan bumi tidak sempurna tanpa bantuan saudara-saudaranya orang kafir. Itu Al-Quran yang menerangkan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Bukan sepupunya setan, bukan. Saudara-saudaranya, kalau sepupu itu masih mending. Ini saudaranya, wa ikhwanuhum. Saudaranya. Pembantu-pembantunya itu setan. Jadi yang menggaungkan kemudian penyaliban itu menggaungkan karya setan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Yang disalib adalah yang membenci pencipta. Ulangan juga mengatakan hal yang sama. Kitabnya orang Yahudi juga mengatakan hal yang sama. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Bahkan Paulus pun mengatakan Kristus telah menjadi kutuk. Jadi yang kalian sembah itu adalah makhluk terkutuk. Itu dalil. Itu dalil. Jadi kalau saudara Suki mengatakan Kristen itu adalah anak-anak setan, ya mungkin mana lagi. Memang itu betul. Karena mereka percaya dan mereka menerima salib.
Salib itu adalah simbol yang menjadikan Allah itu murka. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus ditombak, ditumpahkan darahnya. Berarti yang menombaknya ini adalah orang yang dikutuk. Dan perbuatan mereka adalah membangkitkan kekejian dan kemarahan Tuhan. Berarti penyaliban terhadap Yesus adalah kemurkaan dan kemarahan Tuhan. Itu. Nah, kalian menerima karya kemarahan Tuhan. Kalian anak-anak angkara murka. Makanya di dalam Al-Quran kalian disebut kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu penghuni neraka kekal di dalamnya, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Berarti kalian lebih buruk daripada babi, lebih buruk daripada anjing. Dan itu diakui oleh saudara Suki dengan mengatakan Kristen anak-anak setan, babi bukan anak setan, anjing bukan anak setan. Lah kalian anak setan. Kalian sendiri yang kejebak dengan itu. Saya berbicara berdasarkan argumentasi Anda lebih dulu. Bahwa kalian itu adalah anak-anak setan. Ih, najis terlala terlili dah. Beruntunglah orang-orang yang berpikir, yang berhenti jadi anak-anak setan, meninggalkan ajaran tersebut, lalu menuju kepada menjadi kekasih-kekasih Allah, yang orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, saya kira begitu teman, karena sudah ada noise ini, silakan. Noise bos, noise. Itu Kristen ya? Akulah Yesus. Iya. GM, siapa namanya itu? Nggak nampak. Oh, siapa namanya itu? Nathan. Ya, tapi nggak apa-apa, Bang Suki. Ya, nggak apa-apa sih. Sebenarnya kalau ada kejujuran dari pihak Kristen, kita kan edukasi. Kita nggak ada terjadi keributan. Yang selama ini keributan itu kalau bohong. Yang nggak ada diada-adakan. Bisa pula mati rohani. Tadi aku berpikir mati rohani lah, Bani Israel rohani, sunat hati. Aku pening itu, tambah-tambahinnya kan. Nah itulah yang terjadi keributan. Di mana pula mati rohani? Habis rohani, rohana. Suka-suka hati. Iya, suka-suka hati aja. Itulah yang buat kita ribut. Kalau jujur gini kan gak ada keributan, damai ya kan. Terserah iman kalian. Tapi anak iblis bah, gawat juga bah anak iblis bah. Keturunan iblis bah, hancur gereja. Berarti agak nyambung juga ya. Yang dikira-kira di Roma 1:29 tuh Bang ya. Mereka mengatakan ya. Karena mereka lebih mementingkan menuhankan makhluk. Maka Allah memberikan pikiran-pikiran terkutuk kepada mereka. Mereka penuh dengan kezoliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat. Sesuai ya, aduh majang, hancur bah. Hancur. Makanya ya, mereka adalah pengumpat keserakahan. Benar kan? Ya benar kan? Jadi memang ini fakta yang di Bible mereka 1 Roma 29. Mereka seperti itu, tapi gak apa-apa lah. Ya Ten ya. Jadi Ten semoga kalian dapatkan hidayah Ten. Umat Kristen, semoga dapat hidayah lah kalian ya. Masa keturunan iblis enggak aja. Balas seotin ni pakama blender. Bang Suki nggak bisa bergerak. Cuman Bang Suki ini yang nggak bisa bergerak. Kalau kemarin semua ini gara-gara mau disalib nih Bang Suki nih penyaliban. Nanti aku sama Bang Juma mungkin cawapres ya untuk menyalibkan seluruh umat Kristen. Bang Suki ini bagaimana? Tadi saya sudah sampaikan ke Bang Blender ya. Jadi kalau Bang Blender mau menyalibkan orang Kristen, memang kalau itu diizinkan, maka saya baca ayat yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes tadi 16. Jadi begini ya, biar didengar teman yang lain nih. Ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku.
kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Elohim. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Elohim, Bapa, maupun aku. Jadi kalau orang mengenal aku, kata Yesus, dia pasti menuruti perintahnya dan mengasihinya. Perintahnya Yesus itu di dalam Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku. Ada estafet, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, suruh estafet. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, kalau kita tinggal di dalam kasihnya, kita tidak lagi menjadi anak iblis. Karena memang kita keturunan dari iblis. Menurut 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Anak Bang iblis Suki. itu, ya. Tahan dulu Bang, saya sapa tamu dulu ya. Kalau ada tamu saya sapa dulu Bang. Bang Vicky, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak takutnya nge-report Bang Suki. Iya. Oh iya. Sapa. Iya, silakan lanjut. Bang Suki. Ya itu. Nah, sekarang saya mau menjelaskan di Yohanes 17 ayat 3 ya, supaya didengar teman-teman yang lain ya. Mungkin belum pernah mendengar penjelasan seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau kita hanya baca satu ayat ini, seolah-olah kalau kita sudah mengenal dalam pengertian tahu, kita percaya Tuhan itu Esa, satu, yaitu hanya Bapa, dan mengenal Yesus hanya utusan, hanya seperti ini, lalu memperoleh hidup kekal. Menurut saya belum mengerti secara mendalam. Sebab saya akan coba bacakan ke sini. Hosea. Di dalam Hosea, mana dia nih? Hosea. Nah, Hosea 4 ayat 6. Tuhan bilang, umatku binasa. Umat yang sudah dipilih oleh dirinya sendiri dikatakan binasa. Kenapa? Ayat 1 dan 2-nya mengatakan dengarkanlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Elohim di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, penumpahan darah, menyusup penumpahan darah. Jadi orang diterima, dikatakan dia mengenal atau tidak mengenal, itu dari perbuatannya. Kalau perbuatan-perbuatan yang dia lakukan adalah berasal daripada iblis, ya dia tidak dikatakan tidak mengenal. Sebab yang dia lakukan kehendak daripada iblis. Tapi kalau orang itu melakukan apa yang diperbuat oleh, yang diinginkan oleh Tuhan, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim, sebab Elohim adalah kasih. Dan bagaimana kita bisa mengenal dia ya? Tinggallah di dalam kasihnya. Artinya, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, Oke, begitu. tahan Bang Suki. Lanjut, Bang. Tahan Bang Suki. Kita sapa Bang Julio Gomez. Selamat siang Bang Julio. Bang Julio, selamat siang. Selamat siang, Abang. Kristen Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Julio, Kristen Bang. Katolik. Oh ya, Katolik. Oke Bang, silakan. Silakan lanjut, mungkin kita ke Bang Suma. Silakan Bang Suma. Iya, baik. Saya sebelum menanggapi ini ya, saya mau tanya dulu kepada saudara Zuki ini. Yesus pada saat berkata-kata seperti itu perkataannya kepada siapa diarahkan? Kamu. Itu kata kamu itu diarahkan kepada siapa itu, Bang? Ya, Yesus mengarahkannya kepada bangsa Israel. Di mana bangsa Israel? Bangsa Israel. Ya. Nah, terus apa hubungannya dengan Kristen? Ketika Yesus berkata, misalnya nih, aku akan pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu.
Nah, apa hubungannya dengan Kristen? Itu kan ucapan Yesus untuk Bani Israel. Iya, benar Bang, benar. Jadi Nah, terus gini, hubungannya dengan Bang. Kristen? Ya, hubungannya begini, Bang. Mm-mm. Ya, kita harus melihat ke belakang. Kedatangan Yesus janjinya kepada siapa? Ternyata dia berjanji kepada Hawa. Dan Hawa itu ibu seluruh manusia. Demikian. Nah, perjalanan dia proses kedatangannya melalui Abraham. Ya, karena Abraham percaya, memiliki iman, ya dilahirkanlah tuh keturunan yang dijanjikan itu. Dan tentu bangsa Yahudi yang menerima Taurat, dialah bangsa umat pilihan yang dipilih sebagai umatnya. Di luar semuanya itu kafir. Artinya dia utamakan umatnya dulu yang dipilih ini, yang menerima berkat daripada Abraham. Tentu mereka kan menerima hukum dan mereka telah melanggarnya. Tuhan telah mengirim nabi, imam atau raja. Mereka tetap melanggar dan membunuhnya. Sampai anak yang dikirim sebagai ahli waris pun mereka mengatakan, wah ini anaknya sebagai ahli waris, pemilik umatnya, domba-dombanya. Ayo kita bunuh supaya kita memiliki dombanya. Tetapi bersyukur mereka menolak, kita lebih cepat menerimanya. Karena mereka menolak, maka diberikanlah kepada bangsa di luar mereka. Artinya apa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu memiliki iman yang sama seperti Abraham percaya kepada bapaknya. Iman Abraham percaya kepada bapaknya yang mengatakan keturunanmu akan memberkati banyak bangsa. Kok jadi aneh ya? Pertanyaan saya ketika Yesus berbicara, dia berbicara kepada Bani Israel. Maksud saya, hubungan ucapan-ucapan Yesus itu untuk muridnya Bani Israel kok kenanya ke Kristen, apa nyambungnya gitu loh. Kan Nyambungnya, dia hanya berkata untuk Bani Israel saja. Kok jadinya gini. Kristen yang merasa gitu loh. Gini Bang Zuma. Gimana? Ya, seorang presiden ya sebagai penguasa satu-satunya ingin memberikan sesuatu kepada bangsanya, seluruh manusia. Oh, enggak ada di situ. Nah, begini, Yesus hanya maksudnya berkata begini. kepada Bani Israel aja. Iya, kok. maksudnya begini. Maksud tadi kan saya bicara kepada Hawa. Karena Tuhan itu berjanji. Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya itu. Ada. Jangan Anda kait-kaitkan dulu. Yang saya tanya ini, dudukkan perkara ini pada tempatnya. Ketika presiden berbicara kepada para menteri, berarti aturan main yang presiden inginkan hanya berlaku kepada menteri. Kenapa rakyat jelata yang merasa gitu loh? Gini Bang maksudnya. Seorang presiden ingin memberikan bantuan kepada seluruh masyarakatnya Indonesia. Tidak ada dalil itu. Tidak Maksudnya ada gini, dalil Bang. itu, Bang. Enggak. Yesus hanya untuk berkata aja kepada Bani Israel toh. Kenapa kepada seluruh bangsa? Kalau abang ngelihat Yesusnya langsung memang untuk itu, tetapi Bapak yang bicara Di mana kepada Bapak Hawa. menuliskan aturan? Contoh misalnya nih, kita orang belakangan nih ya kan ya. Kristen Islam itu kan belakangan tuh. Islam paling belakang agamanya disempurnakan. Nah sekarang permasalahannya adalah kitab terdahulu itu kitab Tanak. Tolong Anda tunjukkan di mana Tuhan berfirman kitab Tanak itu diperuntukkan untuk seluruh bangsa. Kok Anda mentafsirkan kitabnya Yahudi seenak perut Anda? Seakan-akan Yesus. Iya. Begini Bang, coba saya mulai Anda kan dari bukan awal. dari golongan Bani Israel kok mentafsirkan kitabnya orang. Yesus yang ada di Hawa adalah Maria dan setelah bertelur kemudian keluar Yesus. Apa hubungannya kok jadi lawak-lawakan gitu loh. Tuhan berfirman kepada para nabinya Bani Israel, hukum-hukumnya tidak berikan kepada bangsa lain. Lah, Kristen ini siapa kok? Bisa-bisanya mengobok-obok kitabnya orang seenak jidat. Hukum Taurat itu, kitab Tanak itu pada umumnya, itu hanya untuk Bani Yakub. Jadi tidak ada konsep untuk di luar Yakub. Kamu dan saya bukan Bani Yakub. Maka tidak boleh kita menyentuh dalil-dalil yang ada di dalam kitabnya Yakub seakan-akan itu berbicara kepada kita. Itu milik mereka. Nah sekarang ketika saya bertanya, Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Yes, lalu apa hubungannya dengan Kristen? Ya kalau abang melihat suatu peristiwa langsung dari tengah, pasti tidak akan melihat secara gambaran luasnya. Oke, dari awal. Dari awal ya. Berarti kitab Tanak kan? Ya, Nah, ada nggak Kejadian dalil kitab 3. Tanak itu untuk non Yahudi? Ada nggak? Ini
Mana, Kejadian silakan. 3 ayat 15. Kejadian. Oke, kita lihat. Ya, Kejadian aku 3. aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dan Ya. perempuan ini Hawa. Mm. Ya kan? Ya. Nah, Nah, terus? keturunan Hawa ini adalah Yesus. Nah, Kenapa keturunan loncat-loncat ke situ? Alamak. Inilah orang Kristen ya, seenak perut menciptakan karya sendiri demi untuk menjual Tuhan yang berupa roh bertanduk 7 bermata 7 itu. Ini berbicara mengenai anaknya Hawa. Kok anaknya Maria yang ke bawah, kawan? Alamak. Ya, Yesus Maria kan anaknya juga Hawa, Bang. Tidak ada hubungannya Yesus di Keturunannya. situ. Nah, inilah kalian pandai-pandaian kan loncat Bukan dia. pandai, semua kan Kenapa kita keturunan larinya dari ke Adam dan Hawa, Bang. Yesus, Cak Kangkung. Kejadian 3 nomor 15 ini berbicara mengenai anaknya Adam. Anaknya Adam itu anaknya Hawa, bukan anaknya Maria. Alamak. Kalau abang anak Ini siapa? kehancuran Kristen itu di situ karena pandai berdusta. Itulah Al-Qur'an saya katakan. Hal aduwukum. Itu Al-Quran. Maukah kamu kutunjukkan kepada siapa setan itu bekerja? Setan itu bekerja kepada para pendusta. Kejadian 3:15 itu berbicara Hawa, bukan berbicara Maria. Ayo. Iya. Ayo jujur Bang. Ini berbicara Hawa atau berbicara Maria Bang? Ini bicara Hawa dan Bagus. keturunannya. Dan Iya. keturunannya yang Kenapa dimaksud loncatnya Yesus ke ini, Maria? Itu nggak masalah. Memang Maria juga keturun dari Hawa. Kan? Iya, tapi kan itu Hawa Anda ini mentafsirkan berusia- bebas kitabnya orang. Enggak, Tidak boleh. Bang. Demi untuk menjual roh halus yang datang mengaku Yesus Kristus, Anda rela kemudian menodai kitabnya agama Yahudi dengan mengatakan yang dimaksud di situ adalah Yesus. Alamak. Nah, Inilah karena celakanya. begini Bang Yuma, karena mereka itu orang Yahudi, khususnya imam-imam kepalanya adalah keturunan ular. Makanya tidak akan menerima dari keturunan Hawa ini Yesus. Salah Anda. Bang. Ya kan? Yang Yesus ketuluran, mengatakan yang adalah ketulurunan, yang keturunan ular itu yang menyalib para nabi. Tidak semua. Coba Anda lihat di dalam Matius 23 nomor 36 yang menjadi keturunan ular-ular, keturunan keturunan ketularan Bang, ya, ketularan yang loh. menjadi Jadi, ketularan ular ketularan, itu nah. adalah yang membunuh dan yang menyalib nabi-nabi. Makanya Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kalian akan membebaskan diri kalian dari neraka? Sebab sebagian dari nabi kalian bunuh, kalian salibkan. Jadi yang menyalibkan kemudian nabi-nabi itu tidak bisa lolos dari neraka, kata Yesus. Jadi yang disebut keturunan ular adalah yang menyalib nabi. Tidak semua Bani Israel, saudara. Jangan Anda ratakan semua. Ya memang tidak semua, tetapi mewakilinya adalah imam-imam kepala itu, orang-orang Lah, Yahudi. kalau tidak ada imam kepala, imam Kayafas, Yesus itu tidak ada rencana pembunuhan loh. Justru karena adanya imam kepala Kayafas, makanya ada rencana pembunuhan Yesus. Kalau tidak ada imam Kayafas, tidak ada pembunuhan terhadap Yesus. Kalian tidak punya Tuhan. Kalau Yesus tidak dinubuatkan oleh Kayafas untuk disalib. Untuk apa Yesus dibunuh menurut imam kepala? Untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan, dari penjajahan, dari perampasan harta dan bangsa dari bangsa Roma. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Seperti itu kawan. Jadi di sini kesalahan fatal yang saudara lakukan ketika Anda mentafsirkan kitab Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu bermusuhan dengan keturunannya, seakan-akan yang dimaksud di situ adalah Yesus. Itu kekeliruan, itu kebohongan yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Begitu saudara. Ya, sebab di dalam Kejadian 3 ayat 15-nya, keturunan yang dapat meremukkan kepala si ular itu hanya Yesus. Oh salah, justru kalau Anda memaksakan Yesus itu yang mati di atas tiang salib, justru dia yang dibonyokin sama setan. Mari saya buktikan. Apakah iblis berhasil mencoba Yesus langsung? Tidak bisa. Tidak bisa iblis mencoba Yesus langsung. Maka iblis mengambil tindakan serong kiri. Apa itu serong kiri? Dia masuk kemudian ke dalam tubuh Yudas untuk menghancurkan Yesus. Berhasil nggak? Berhasil. Yesus yang dibalbalin sama iblis, bukan iblis yang dibalbalin sama Yesus. Itulah makanya umat Islam datang
mensucikan Yesus dari sangkaan Kristen bahwa Yesus mati dibunuh. Kalau Yesus berhasil dibunuh oleh iblis, berarti iblis berhasil menginjak kepala Yesus, semuanya. Nah, sekarang apa buktinya? Apa buktinya Yesus kemudian meremukkan tumitnya iblis? Bukankah tumitnya dia yang dipaku malah? Iya benar Bang. Jadi gini, saya boleh Terus? jelaskan dari awal nih Bang. Silakan. Kenapa Yesus harus dibunuh ya? Kenapa begitu? Saya Ya. baca Amsal Bang ya. Kenapa Amsal larinya 2. ke situ, Cak Ayu? Kalau Anda menggunakan Amsal, berarti imam kepala Mahkamah Agama. Anda tahu nggak orang-orang Farisi itu? Orang Farisi itu adalah ahli tafsir. Orang-orang Farisi itu orang yang memiliki strata tertinggi di dalam kajian-kajian kitab Tanakh. Jangan ragukan itu. Sebelum Yesus lahir, mereka sudah punya lembaga-lembaga pendidikan yang valid, yang akurat dalam mentafsirkan kitab-kitab mereka. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45. Orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, 4 komponen terkuat di kalangan Bani Israel keturunan Yakub berkumpul untuk memutuskan perkara tentang Yesus. Apa yang mereka lakukan kemudian? Apa yang mereka entaskan dari mahkamah yang mereka buat pada saat itu? Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Hanya Yesus yang bisa menyebabkan orang Roma tidak merampas tempat suci dan bangsa Israel. Untuk itulah mereka sepakat untuk membunuh Yesus, agar bangsa mereka dan tempat suci mereka tidak diambil oleh bangsa Israel. Tak ada hubungannya dengan Amsal, tidak ada hubungannya dengan Yesaya, tidak ada hubungannya dengan kitab Kejadian, dengan apa yang kalian katakan itu adalah nubuat. Enggak ada. Maka mulai tahun itu imam kepala kemudian bernubuat, Yesus harus mati untuk membebaskan agar bangsa Israel tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Maka baca Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus supaya bangsanya tidak dirampas oleh Romawi. Bukan karena dosa, bukan karena setan mau dihancurkan tumitnya, diremukkan kepalanya, bukan. Gak ada hubungannya itu. Nanti muncul Kristen yang kemudian didirikan oleh Yesus yang diduga palsu ini, barulah kemudian mengutip-ngutip noise-nya minta ampun. Ini si Bedu ini diturunkan aja dari tadi kok dia mengganggu kali. Nggak ada pun gunanya di atas, disuruh bikin kopi malah bikin teh. Aneh kan? Iya. Disuruh pegang celana malah dia pegang rok. Ngapain dia di atas? Jadi seperti itu saudara. Tidak ada hubungannya antara Kristen. Kristen hanya membentuk sebuah paragraf atau kerangka berpikir, di mana kerangka itu dihasilkan dari kitabnya orang Yahudi, cocokologi, asumsikologi, tipu-tipukologi, tolologi ujung-ujungnya. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya antara kitabnya Yahudi dengan Kristen. Mereka hanya mencocok-cocokkan saja. Makanya perjanjian lama itu meninggalkan kemudian perjanjian lama meninggalkan kemudian cangkangnya yang kitabnya orang Yahudi. Cakupan daripada kitabnya orang Yahudi, kitab Tanakh itu tertinggal dan masuk ke dalam ranah pemahaman orang-orang Roma. Sehingga revisi-revisi yang terjadi terhadap perjanjian lama hingga klop dengan perjanjian baru. Makanya orang Yahudi tidak mengakui perjanjian lama. Dan orang Yahudi tidak pernah percaya kepada perjanjian lama. Kenapa? Karena orang Yahudi tahu bahwa perjanjian lama itu sudah meninggalkan aslinya, menuju kepada nuansa dan rasa ajaran paganisme Romawi Yunani. Itu seperti itu kawan. Jadi Maaf Bang Zuma, bukannya kebalik, Yahudi itu tidak terima. tidak terima apa? Dia tidak terima kekristenan. Ya memang karena Kristen itu adalah sekte bidat. Iya. Kristen itu dianggap bidat, Abu Dasarah. Dianggap sebagai ajaran yang di luar daripada ajaran para nabi. Kalian harusnya malu itu. Nah, tapi di An-Nahl 4 Muhammad menjelaskan Apa hubungannya? yang diperselisihkan. Apa? An-Nahl Apa? 4.
Apa hubungannya kemudian? Rasulullah menjelaskan apa yang diperselisihkan tuh di situ. Ya, apa yang diperselisihkan kemudian Yahudi dengan Kristen? Iya. Apa yang diperselisihkan? Yesus itu Allah, Yesus anak Allah, hari Sabtu, Anal 124. Di mana orang Yahudi ribut dengan orang Kristen? Coba tunjukkan dalilnya. Iya, dari Yesus ada aja kan itu sudah jadi keributan kan? Dia menyamakan dirinya dengan Allah, dia mengaku Tidak ada Yesus ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Di situ Yesus klarifikasi Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu, Keluaran 7 nomor 1, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Rabi-rabi pengen menyalibkan. Rabi-rabi ingin menyalibkan Yesus karena rabi-rabi tidak ingin bangsanya dirampas oleh Roma. Karena ajaran agamanya. Bukan, karena Yesus banyak melakukan mukjizat dan banyak menimbulkan rasa simpati orang Yahudi, sehingga orang Yahudi itu percaya kepada Yesus, dan imam-imam kepala mahkamah agama orang Farisi ahli Taurat takut kalau itu sampai terjadi terus-menerus, maka bangsa Yahudi akan dirampas oleh Roma. Kenapa? Karena kalau orang percaya kepada Yesus, tak ada lagi orang yang membayar upeti kepada bangsa Roma. Paham? Bukan. Loh, itu dalilnya ada kok. Taurat kan ngacak-ngacak Taurat dia. Enggak ada. Enggak ada itu. Muhammad itu menjelaskan. Enggak ada hubungannya. Jangan kau bawa hal. Kamu baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Orang-orang Yahudi mahkamah agama kemudian orang Farisi berkumpul untuk membunuh Yesus karena orang Yahudi pada saat itu tidak ingin bangsanya dirampas oleh Roma dan Yunani. Jangan kau ngarang-ngarang. Itu tidak bagus. Mute dulu Bang Wiki. Kita ada tamu ini Bang Rifli. Bang Rifli Pesugulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Juma toleranku. Lanjutkan terus. Ya, makasih Bang. Mau nanya satu dong, surat Al-Ikhlas tuh 1, 2, 3, 4 kan tuh. Saya suruh baca kemarin Al-Ikhlas. Iya, ternyata kenapa? Isinya kenapa ayat 3-nya kayaknya nggak ikhlas banget ya itu. Itu perkataan manusia atau perkataan Allah ya? Nah, inilah Nggak kalau boleh otak tidak dipakai. menyinggung sembahan agama lain katanya tuh kan. Nah di situ Saya bacakan samamu, saya bacakan. Diam, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah pencipta langit dan bumi itu satu. Itu Anda setuju enggak? Pencipta langit dan bumi itu satu. Setuju enggak? Setuju. Allahu samad. Pencipta langit dan bumi itu adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Setuju enggak? Setuju. Lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Setuju enggak? Enggak setuju. Itu perkataan enggak jelas ya. Ya itu kan enggak senang itu syirik. Kenapa? Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu beranak? Iya, Al-Zukhruf 81. Ya kan? Jadi kalau Tuhan pencipta langit dan bumi itu beranak. Bilang begini, jika Tuhan yang Maha Pengasih punya anak, aku yang pertama-tama menyembah Dia. Jadi menurut saudara pencipta langit dan bumi itu punya anak? Iya kan, tinggal pengertiannya berarti aja. Punya cucu? Pengertiannya aja. Ya. Ini lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apakah Anda setuju? Kan Tuhan main sulap, Bang. Enggak beranak secara daging, diperanak oleh roh. Jangan kau bawa ke agama pagan dulu. Jangan kau bawa ke agama pagan dulu. Jangan kau bawa ke agama pagan. Jangan kau bawa ke pagan. Saya tanya, apakah Anda setuju pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Setuju tidak? Bang, itu ketika Yesus dibaptis dia kan bilang begini, inilah saya tidak tanya agama pagan, saya bertanya tentang Al-Quran surah Al-Ikhlas. Saya tidak bawa dalil pagan, saya bawa Al-Quran. Makanya Muhammad saudara Gepeng, saya bertanya, setuju tidak pencipta alam semesta ini tidak diperanakkan?
Konteksnya gimana dulu? Ya, dalilnya jelas. Dia bilang anak Allah itu. Kalau dia diperanakkan berarti Inilah itu masih anak. satu atau sudah banyak? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku Astagfirullahaladzim. Kenapa kau bawa agama pagan dalilnya? Ini al-ikhlas, tuyul. Ini Muhammad menyiarkan Islam itu menyiarkan ya Isa Allah ya Karim. masih sebagai Allah itu, sebagai anak Saya sedang membahas Al-Quran, bukan agama. Agamamu ku bahas, bukan surat kabar dari barat itu yang ku bahas. Ini Al-Quran. Iya. Saya minta kamu setuju atau tidak setuju. Coba dibuka di Al-Zukhruf, Bang. Al-Zukhruf Lam 5758. yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi itu tidak diperanakkan. Nah, itu Setuju nggak? perkataan Allah atau perkataan manusia, Bang? Astagfirullah. Ya udah kamu turun Itu deh. perkataan Kamu turun. siapa di situ? Kamu turun, kamu ke gereja colok mantat pendeta, kalau perlu jilat anusnya biar kau sehat. Bahlul. Bodoh kali. Gongor kali. Saya mau uji otakmu itu dengan ayat suci Al-Quran. Setuju nggak pencipta langit dan bumi itu kemudian tidak diperanakkan? Setuju atau tidak? Kamu baca di dalam Yohanes. Dasar kuclu. Masih tidak ngerti dia tuh. Bukan tidak ngerti, dia itu saudaranya iblis. Ngerti, iblis itu paling pintar itu iblis. Iblis itu paling pintar. Tapi di samping kepintarannya juga pintar menipu, pintar menyesatkan, pintar menutupi kebenaran. Itu iblis itu. Itu iblis. Jadi mereka ini orang-orang pintar. Kalau orang-orang bodoh di antara mereka, dia akan mendengarkan dan menggunakan akalnya hingga sampai kepada hidayah. Tapi kalau orang pintar di kalangan mereka, orang-orang cerdas di kalangan mereka, itu akan pintar juga menipu. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu lihai menipu. Sehingga ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman. Tapi sebenarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu fakta, itu real. Jadi mereka ini orang-orang cerdas. Cerdas menipu, cerdas menyesatkan, cerdas licik-picik. Karena Al-Quran sudah menarasikan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Tidak mungkin mereka orang ini bisa menjadi penolong setan kalau mereka tidak hebat dari setan. Mereka harus lebih hebat dari setan. Mereka harus lebih hebat. Karena mereka dipersenjatai biologis. Mereka dipersenjatai penampakan biologis. Kalau setan tidak. Setan hanya membisikkan. Mereka memiliki dua-duanya. Bisa membisikkan dan bisa mempraktekkan. Kalau iblis tidak bisa mempraktekkan. Hanya membisikkan. Nah mereka ini bisa. Makanya dia dikatakan oleh Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah makhluk yang lebih hina, lebih rendah daripada setan. Setan hanya membisikkan. Kalau dia tidak mempraktekkan langsung. Nah seperti yang dia tadi katakan. Lam yalid wa lam yulad. Apakah pencipta langit dan bumi ini diperanakkan? Tadi dia mengaku Tuhan itu satu kan? Kalau Tuhan diperanakkan berarti bukan satu lagi. Tuhan beranak Tuhan, ya Tuhan. Punya cucu, ya cucu Tuhan. Tuhan juga enggak cucunya Tuhan, ya Tuhan. Tadi dia mengatakan Tuhan itu satu, tapi dia katakan kemudian Tuhan beranak. Berarti Tuhan itu tidak satu, banyak Tuhan. Sama seperti manusia punya anak. Anak manusia, manusia kan? Cucu manusia, manusia kan? Kakeknya manusia itu manusia. Sama seperti kambing. Kambing melahirkan kambing. Kucing melahirkan kucing. Sapi melahirkan sapi. Ada berapa sapi? Banyak sapi. Satu Tuhan. Ketika Tuhan bisa beranak berarti banyak Tuhan. Kan kuclu. Ya. Ini kita naikkan Julio Gomez di atas. Julio Gomez, dari tadi Anda ini kan dari Katolik. Ya, jadi kesimpulannya sedikit ya. Jadi kesimpulannya oten-oten ini hancur babak belur, yang di bawah kejang-kejang. Tolong di follow akun saya ya Bang Suma 18 ini teman-teman, biar bisa kuat akun kita ini. Saya punya akun 97 itu habis semuanya disikat sama mereka. Iya, follow-follow yang di bawah ya, follow-follow akun yang di atas ya, akun Bang Suma ya, akunnya host ya, dengan yang lain. Nah, ini ada Bang Julio Gomez. Dari tadi ini mau bicara saya perhatikan, tapi dari kesempatan silakan Bang Julio Gomez, apa yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan? Bang Julio Gomez, ini Katolik nih. Bang Julio, oh terlalu lama dia menanti nih sampai tidur kali ya.
Katolik pengikut Yesus Kristus yang paling senior. Tidak. Julio. Bang Julio. Dibuka mute-nya Bang Julio Gomez. Bang Julio. Ah, dia ketiduran tampaknya ini. Terlalu lama nunggu kali ya. Oke, lanjut aja Bang Suma, ketiduran Bang Julio. Tapi yalah sekarang udah perang akun ya buat teman-teman ya. Sekarang di mana-mana tumbang. Jadi oten-oten ini nggak pernah mau kalah. Mereka mau cari remis. Buat teman-teman Islam juga. Udah biarkan aja. Nggak usah tombak-tombak akun-akun mereka. Biarkan saja. Ya, mereka itu nggak mau kalah oten ini. Mereka ditombak balas. Udah perang akun jadinya. Udahlah buat teman-teman Islam ya kan. Buat teman-teman Islam sekarang lemahnya sekarang akun-akun komal-komal ini gara-gara pemain tombak-tombak. Ya. Buat teman-teman Islam memang begitulah Kristen itu. Mau kita serang mereka itu nggak pernah mau kalah. Mau remis. Kita tombak mereka, mereka pasti balas. Udah, biarkan saja. Udah gak enak lagi. Ini Kristen yang lain. Bang Blender ini Kristen. Mas Ion, selamat siang Mas Ion. Dibuka mute-nya Mas Ion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sisakan satu slot untuk teman Kristen ya. Mungkin Bang Suki silakan masuk Bang. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bang Sukma seputar ya diskusi tadi, silakan. Enggak, ini yang Kristen ada lagi nggak? Yang Kristen ada lagi? Ya, ada, iya ya? tinggal Bang Suki. Saya turunkan tadi Julio Gomez. Bagaimana saya tidak turunkan, tidak menjawab. Dia ketiduran. Iya, udah. Jadi dengan keputusan Bang Suki tadi kesimpulannya ya udahlah ya. Insya Allah mungkin tahun depan 4 tahun ke depan kita akan salibkan oten-oten semua. Bang Suki udah bersedia. Karena memang tidak ada dalilnya mati bunuh diri berdosa. Jadi salib masal ya Bang Suki ya. Ada Kristen lain nih. Bang Esa. Bang Esa, selamat siang Bang. Aduh dia turun, tampaknya dia takut sama Bang Blender. mau disalib masal. Jadi kan Bang, aku katakan nanti Bang 4 tahun ke depan kita akan mensalibkan masal demi untuk menghilangkan kemacetan. Karena kan oten-oten ini selalu mengatakan pasti masuk surga. Ketika mati pasti masuk surga. Ya udah mati aja sekarang ya kan, kalau mati masuk surga. Ini Hawariun Kristen ini Hawariun. Halo Hawariun lagi lah ini selongor nih. Aduh. Minta naik lagi nih Hawariun. Saya naik kan saya lupa ya. Hawariun, kau mau mati disalib? Mau? Blender, jangan jadi orang kampung lah. Loh, kok orang kampung lah kampung. Kamu malu hati kau punya gurunda masker itu. Loh, enggak master. Kau punya enggak ya? Masker. Mana master? Longor kali kau. Master. Namanya guru itu master, bukan master. Kita dua aja. Ayo. Ayo, Bertanya kok. Apa bertanya kok silakan. Bertanya. Oke, aku tanya ya, betul ya? Ya. Oke, kau sangat kenal dekat dengan Yesus. Ya. Oke, Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Aku lupa sekali Bang. Iya, biarkan orang diskusi dulu, saudara Ari. Ya. Ya, Hawariun, sebentar aku tanya sama kau ya. Firman telah menjadi manusia, benar? Iya, benar. Oke, pertanyaannya, apa nama zodiak Yesus? Apa? Apa nama zodiaknya? Namus. Hah? Itu kan Blender, kamu menunjukkan kamu punya kedunguan, tahu nggak? Pertanyaan-pertanyaan orang. Oh, kedunguan loh. Yang setiap tanggal 25 tuh merayakan apa, Glenn? Kau bikin malu Muhammad. Loh, kok bukan malu? Dasarnya, dengar ini. Sebentar. Katanya kau percaya Allah, kan percaya Sudia. Aku kan bertanya pakai dalil. Aku bertanya pakai dalil. Jangan marah, selo lah kau. Aku bertanya pakai dalil. Dalilnya mana? Yohanes 1:14. Loh, kau yang bodoh. Firman telah menjadi manusia. Salahkah aku bertanya kemanusiaannya? Inilah resiko menuhankan manusia. Itulah. Ya iyalah. Aku bertanya tentang kemanusiaannya. Orang menuhankan batu aja kita tidak pusing kok. Kepala otak kau menuhan batu. Siapa? Kau yang menuhankan batu. Enak aja kau bilang aku menuhankan batu. Ya kan? Tanya apa jawab aja? Sendiri. Jawab aja lah. Apa jawabannya? Tanya dirimu sendiri. Tuhan kau aja nggak kenal kau. Turun aja ke Hawariun, gak ada ilmu ke Hawariun. Turun aja. Kau begitu. Turun aja Hawariun. Nggak bisa kau jawab. Orang bertanya kemanusiaan kok lucu. Firman telah menjadi manusia. Apa nama zodiak Yesus? Kan nggak salah aku bertanya. Dia lahir belum berapa kalian? 25 kan? Jawab aja udah. Pening. Itulah resiko menuhankan manusia. Harus siap ditanya tentang kemanusiaannya. Ini kok marah? Nanti kadang-kadang marah. Aku tanya, firman telah menjadi manusia. Di balik sepaknya ada apa? Marah. Aneh orang bertanya. Namanya manusia dia. Aku bertanya kemanusiaannya. Lucu. Kan kalian yang mengatakan manusia. Baper kali. Idoten nih.
Nah, itu ada Bang Jaka. Bang Jaka. Kita sapa dulu Bang Jaka, selamat siang. Bang Jaka. Bang Jaka. Woi Bang Jaka. Bang Jaka. Aduh. Bang Jaka. Bang Jaka, selamat siang. Wah, tampaknya dia takut juga sama blender ini. Bang Jaka. Aduh, Bang. Turunkan aja Bang Gato. Turunkan aja, turunkan. Takut pula sama blender. Kenapa Bang blender jatuh itu? Hai, blender di report. Wah, parah kali. Parah, noten di bawah ini. Aduh, kalian noten. Bang blender. Wah, parah. Loh, siapa yang nge-report tuh yang baru naik tadi kah? Bang Jaka kah? Aduh. Parah kali. Di-report. Di-report Bang Blender, saudara. Ketakutan dia sama Bang Blender. Bang Blender mungkin punya salib 7 kali ya. Kalah. Kalah sama Tuhan yang mereka yang bertanduk 7 bermata 7. Iya betul. Kita sapa Mr. Hendra. Muhammad Hendra. Muhammad ini Mister, aduh saya kurang ngerti. M Hendra. M Hendra. M Hendra. Ini kok naik pada bisu semua nih. M Hendra. Waduh, parah kali nih, nge-report kali ya. Aduh, parah ini. Kita cari siapa lagi di bawah ini. Edis Bang, ambil Bang, Edis Bang. Enggak, Tadi ada Oten yang di bawah. Edis. Oten yang di bawah. Tadi ada Edis tuh lagi Edis. live di sebelah itu. Edis lagi live. Berani nggak kalian Oten pergi panggil dia? Edis lagi live tuh Bang. Ya, Edis lagi live. suruh ke Ya, tadi sini. dia Dari lewat sekian tadi di banyak yang bawah. nonton, dari sekian banyak yang nonton, suruh Edis ke sini, jangan jago kandang. Ya. Betul. Edis tidak pernah berani keluar. Edis Suruh dia ada keluar. live tuh. Pak. Tarik ya. Enggak, tadi ada Bang. Ada tadi Edis di bawah. Sebelumnya bukan ada Edis di bawah tadi. Dia lewat tapi enggak minta naik. Tadi pun di rumah Bang apa tadi lupa lah. Tadi dia pun ada naik juga tadi di situ. Ada juga tadi akun Edis Pintar. Edis Pintar kan dia juga, dia punya kan? Nah, iya Edis pintar dia juga tuh. Iya, tadi ada di bawah itu. Ada di bawah tadi. Iya. Lama juga disepertikan di bawah. Sebelum dia live ya. Kita coba jambak Kristen. Yang mana Kristen? Saya bingung. Saya sudah lupa. Terlalu banyak masalahnya. Bang Ari, noise Bang Ari. Ya Bang. Noise. Ditutup dulu Bang Ari, noise. Nah, ini sudah ada Bang Blender, naik lagi Bang Blender ya. Pindah akun tampaknya Bang Blender. Aku hadir, bangkit, nggak seperti Yesus di hari ketiga. Hitungan menit aku bangkit. Hitungan menit bangkit, kena tombak. Balas ya Oten. Ini Pare TV Pandra. Makin panas Oten, makin kejang-kejang di bawah. Hei, dengan adanya kalian menombak berarti ada reaksi kejang-kejang kalian di bawah. Berserak kalian, berserak Oten. Dengan kalian menombak-nombak, antar lagi Bang Jumal kena tombak di pasti. Tengoklah, antar lagi tengoklah. Udah mulai panas kalian. Kejang-kejang. Oten panas. Ini ada Bang Kripto nih. Siang Bang Kripto. Ya ini Bang Kripto ini musuhnya Bang Alhuja. Kalau ketemu Bang Alhuja ini seperti anjing dan kucing. Naikkan Bang Alhuja. Ya silakan Bang Kripto, mungkin ada yang ditanyakan sama Bang Zuma. Silakan Bang Kripto. Blender cari Oten. Di sini ada Oten Blender. Kau Oten. nanti kalau ku tanya mencret. Mau ku tanya? Ya, tanyalah. Itu naik. Itu Kristen tuh. Tanya. Bang Phil. Halo. Kristen ini Bang Phil. Halo Blender. Nah, kalau sudah dengar saya kayak takut langsung dia gemetar loh ya. Takut takut kau, perasaan kali kau. Jadi gini, udah. Tadi hasil diskusi kami. Ya. Selalu kau jangan ngoceh aja. Jawab itu. Tadi hasil nomor 40. Kau
Wak Allah Maris punya itu, Tuhan itu. Ayo Wak coba. Maris beli lontong, Wak Maris beli lontong. Kasih itu Almaris yang nomor tanya. 40 coba Wak dijawab Maris dulu. beli lontong. Kenapa Di mana Allah Wak punya Maris? Tuhan? Sekarang aja kau. Ayo jawab dulu, jawab. Wak Maris mau lebaran beli lontong. Almaris nomor 40. Di mana Ayo. Wak Maris? Dia Di nggak mana Wak tahu Maris? di Quran ada Almaris. Maris. Ada gilanya nih. Ada lihat. Wak Maris Aduh, itu kasihan, nomor di rumahnya semua tidak tahu 40. isi Quran. Sebentar, aku jelaskan. Aku jelaskan, diam. Aduh, Kau nanya. Almaris nomor 40 dia tidak tahu. Gila ini, tengok ini gila ini kan. Tengok. Lagi Di mana? pamer kebodohan dia. Tengok. Islam, Bodoh, kalau Islam. Wak Kalian Maris ini bulan itu. puasa, bukannya Diam kalau mengaji Quran, mengkaji Bible. Woi, diam kalau ngoror. Tampilkan Islam, datanya Islam. kalau mau Woi, diskusi. Blender, kenapa diam kau kalau bikin ngoror. malu? Kau ternyata tidak tahu Almaris Di mana? nomor 40 Di mana ada ada. Wak Maris? Wak Maris mana Wak Maris? Maka aku Ada apa sama Wak bersumpah Maris? demi Tuhan yang mengatur. Apa aja kau ini? Gila kau ini. Waduh, Allah Udah, bersumpah buang aja. demi Tuhan loh. Buang aja. Berarti kan Udah Allah gila punya nih. Tuhan Buang aja. itu. Buang aja nih bodoh. Takut dia. Buang aja. Takut Blender. Kau longor kau. Longor Takut dia kau. kalau makan. Longor. Asing ngoceh aja naik kasih ngoceh aja. Saya suka dengan Phil. Dengar ya. Kalau suka sama dia, aku udah pernah sama dia. Laga congor aku kalah dia, bersera. Aku 1 jam laga congor mau. Cuman ini lagi nggak mau laga congor. Malam lah, ini puasa bos. Ini puasa. Phil, Kalau nggak puasa boleh. Ya, Kalau mau nggak puasa. Kalau mau nggak puasa, ayo maju. 2 jam pun laga congor yuk. Berani aku. Ya, sare Tapi ini sekali. puasa. Kalian setan, iblis. Jangan kalian goda kami. Ya, memang iyalah. Ayo, Phil. Kalian keturunan iblis. Keturunan setan kau. Sepakat nggak kau? Kripto. Sepakat. masih Phil diturunin. Kau keturunan iblis. Kenapa Sepakat nggak tadi? Phil diturunin Hasil diskusi kami, kalian keturunan iblis. Sepakat nggak kau? Pil. Sepakat. Kripto, kenapa kau bergantung sama Pil? Apakah Anda tidak mampu? Lagi. Kenapa? Kripto, kenapa kau kalau- bergantung sama Pil, Kripto? Anda lah. Saya suka Dengar ya. tertawanya si Dengar kok. 1 jam, hampir 1 jam 30 menit aku laga congor sama dia nggak berhenti tau kok. Kalah turun sendiri tanpa diturunin. Itu nggak puasa. Boleh laga congor. Diturunin ya. Tapi ini puasa, gila kok ya. Mancing-mancing enggak. Nanti malam yuk. Kau jumpakan naik film lagi, aku. Phil. Laga congor sama dia. Ayo Phil. Pikir. Phil, naik lagi. Kalau dia belum pernah makan congor babi. Kau coba Ayo, Kripto. Phil, naik lagi, Phil. Kenapa kau pakai bantuan dia? Kenapa? Takut Nggak sama percaya aku. diri. Saya seneng. Nggak Saya percaya diri. seneng dengar Phil tertawa. Alah banyak Membikin cerita kau. suasana Gak usah. Membikin Ini puasa. suasananya. Ini puasa. girang, sukacita. Gak mau. Dengar ya. Kripto, dengar ya. Di Bible kalian banyak dinyatakan Kristen tuh bodoh dan tolol. 1 Korintus 4:10. Tapi Ayo, bodoh Phil. karena Kristus. Phil. Dengar ya. Kalau Phil, kami ketawa dong, berteman Phil. dengan orang bodoh, maka kami jadi bodoh. Bagus dibuang aja. Ayo, Phil, Kami nggak naik, mau bodoh. tertawa, yuk, Phil. Islam tidak mau bodoh karena Kristen. Cukup Kristen aja bodoh karena Iya. Kristus. Islam itu cerdas, Ayo, Phil, dibuang naik, saja. Ada pepatah, Si Blender berteman naik. dengan penjual minyak wangi maka akan wangi. Berteman dengan orang bodoh maka jadi bodoh. Bagus yang bodoh buang saja. Paham kok? Phil, Aja ayo kau. kita ketawa rame-rame. Ya, Phil. ya curhat naik atas. Mulailah yuk. Kok curhat kau? Phil, naik ke atas, Phil. Ya, kok curhat? Naik ke Iya, atas, Phil. gila nih, curhat. Ih. Blender lagi Kau sama aku kepanasan. Kripto, kau sama aku yuk. Kau sama aku yuk. Phil. Phil, Ayo naik, mulai Phil, yuk. bawa kipas Ayo angin. mulai yuk. Bawa kipas angin, Phil. Si Takut Blender kau. kepanasan. Takut. Kepanasan. Waalaikumsalam Ndai, Ndai absen Ndai. Teleponnya pucat. Hello Wong Ayu, hello. Siap ya bang. Apakah sebuah ini apa kalau gua kasih 20? Kayak nggak mungkin gitu. Parah. Apa ya?
Udah pamit. Mau kemana Jai? Bagas. Halo Bapak. Kayaknya seneng banget. Ya telat maksudnya, makanya sini stay tune. Bang Jack. Terima kasih Bang Jack. My favorite song. Ya aku ganti lagi Mas Edi. Asli. Ulang. Maaf. Nih. Jadi kalau kali ya deh. Ditya, jangan kayak begitu. Capek banget, rasa mau pingsan, mau istirahat. Oh, oke Bang Jai. Tidur ya, istirahat ya. Selamat mendengarkan Abang Edi, Mas Wacit. Dari istirahat baru buka HP. Semangat ya aktivitasnya hari ini kalian semua. Jember ikutan Bang Ayu. Halo Jember. Guys, tap dikit lagi sama Pluki. Makin baik.